Inilah ukuran tubuh para nabi yang sangat besar dan tinggi sekali. Bahkan, ada beberapa nabi yang memiliki ukuran tinggi badan setinggi bukit. Ribuan tahun yang lalu, umat manusia memang banyak yang memiliki postur tubuh yang sangat besar dan tinggi. Salah satu kisah kaum raksasa yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah kaum Ad. Di zaman Nabi Hud, hiduplah suatu kaum yang bernama kaum Ad. Kaum ini diperkirakan hidup antara tahun 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Arab yang menempati wilayah Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 hasta atau 45 meteran. Oleh karena itu, ketika berdiri, mereka bisa menutupi sinar matahari, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Dahulu, mereka adalah kaum kejam penyembah berhala yang ingkar terhadap ajaran Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya, Allah membinasakan kaum ini dengan azabnya yang dahsyat. Beberapa riwayat menyebutkan, bahwa kala itu tinggi Nabi Hud alaihissalam adalah 60 hasta atau sekitar 30 meteran. Manusia setinggi ini ukurannya mirip seperti tinggi perbukitan di Indonesia. Ukuran tubuh manusia zaman dulu memang tinggi sekali. Namun berjalannya waktu dan atas kuasa Allah, ukuran tubuh manusia semakin mengecil hingga seperti kita saat ini. Para nabi dahulu dikenal memiliki ukuran tubuh yang tinggi besar seperti raksasa. Sebagai contoh Nabi Adam, beliau diriwayatkan memiliki tinggi tubuh sekitar 60 hasta atau sekitar 27-30 meter. Setelah zaman terus berganti, ukuran tubuh manusia mengalami penyusutan. Pada masa Nabi Musa saja, beliau dikisahkan memiliki tinggi badan sekitar 5 hasta atau sekitar 2,25 meter hingga 2,8 meter. Dalam riwayat hadis-hadis sains menyatakan, tubuh manusia terus mengalami penyusutan secara berkelanjutan hingga saat ini. Rata-rata tinggi manusia pada masa kini hanya berkisar 1,5 hingga 1,7 meter menurut Our World in Data. Bila dihitung, tinggi manusia sudah mengalami penyusutan sebesar 3,77 mm per tahun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Meski demikian, angka pasti penyusutan ukuran tubuh manusia tersebut masih berupa gambaran dasar. Tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki alasan terbaik terkait penyusutan tubuh manusia, karena rencananya selalu yang paling hebat. Meski selama di dunia manusia masa kini tidak memiliki postur setinggi Nabi Adam, Rasulullah mengabarkan bahwa postur tubuh penghuni surga itu menyesuaikan dengan nenek moyang mereka yakni Nabi Adam. Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya, tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buah pohon di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Adapun ukuran tinggi badan para nabi yang lain, tidak ada riwayat yang detail yang menjelaskan hal itu. Namun bisa kita ambil kesimpulan, bahwa penyusutan tubuh manusia dari zaman Nabi Adam hingga sekarang adalah sekitar 25 hingga 28 meteran. Ukuran makhluk bumi di zaman dahulu memang sangat besar dan tinggi. Bahkan sebelum Nabi Adam turun di bumi, sudah ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk hidup di bumi. Mungkin saja ukurannya jauh lebih tinggi dan besar dibanding ukuran manusia normal di era sekarang ini. Tentunya hanya Allah lah yang maha tahu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa dahulu para malaikat itu tahu bahwa di saat manusia hendak diciptakan pasti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Sebab, mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh penghuni bumi sebelumnya yaitu Al-Hin dan Al-Bin sebelum penciptaan Nabi Adam. Kekhawatiran para malaikat ini dikisahkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi, dan pertumpahan darah itu dilakukan oleh beberapa di antara mereka yang bodoh, lemah, atau anjing-anjing mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa postur penciptaan Al-Hin dan Al-Bin itu antara bangsa jin dan manusia. Mereka telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Maka Allah mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi untuk mengusir mereka ke tempat yang jauh.